Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Kita telah membahas terkait dengan awal dibangkitkannya manusia, di mana dalam kajian-kajian lalu telah kita jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana kaifiat ataupun bagaimana bangkitnya manusia dari alam kuburnya sampai mereka dikumpulkan di padang mahsyar di bumi yang bukan bumi sekarang ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa semua tubuh anak Adam itu akan habis musnah kecuali tulang ekornya. Tulang ekor tidak akan musnah sama sekali. Ya, kullu bani Adam ta'kulun nar illa ajabu adzam. Semua jasad anak Adam akan busuk dimakan oleh bumi kecuali tulang ekor. Dan dari tulang ekorlah makhluk Adam ataupun anak-anak Adam, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu minhu khuliq wa minhu wa fihi yurakkab. Dari tulang ekornya lah nanti akan diciptakan ciptaan manusia yang baru, dan dari situlah akan disusun kembali jasad manusia. Ikhwah, dan itu terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Setelah seluruh manusia musnah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan setelah hujan itu maka kembalilah muncul makhluk manusia yang baru, yang dimulai dari tulang ekor tersebut hingga tersusunlah makhluk manusia yang baru yang tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dengan kemampuan sebelumnya, di mana sebelumnya mereka tidak bisa melihat jin dan malaikat, namun kali ini dia makhluk manusia mampu melihat jin dan malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, maka kembalilah semua arwah-arwah, ruh-ruh ke jasad mereka masing-masing dengan tanpa ada yang tertukar. Kemudian ikhwah, setelah ditiupkan ruh maka bangkitlah manusia dari kuburannya, dan faidahum qiyamun yanzurun, dan mereka pun bangkit dari kuburannya dan mereka pun menunggu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan in kan ila sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Setelah itu terdengarlah sebuah teriakan, maka berkumpullah manusia, berkumpullah makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang mahsyar. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan hufat, tak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, wa ghurlan, dan tidak berkhitan. Itulah penampakan manusia pada waktu itu. Dan mereka akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar, di sebuah lapangan padang lah kita katakan ya. Di tempat tersebut adalah di bumi yang bukan bumi sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari di mana hari tersebut akan diganti bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bagaimana tentang bumi tersebut, bumi padang mahsyar tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Datar bagaikan kita sedang membentangkan kulit hewan. Demikian datar, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, dan tidak ada satu apapun yang menjadi tanda-tanda yang biasanya ada kita lihat sekarang ini. Seperti kalau kita tanda-tanda, misalnya ada rumah, ya kalau kita pergi ke satu tempat, kemudian kita ingin mengingat jalan menuju ke sana, tentu kan ada tanda-tanda yang kita ingat. Apakah itu berupa pohon, apakah itu berupa rumah, ataukah itu berupa batu, ataukah berupa sungai, ataukah berupa dataran rendah. Itu semua merupakan tanda-tanda yang ada di muka bumi yang bisa kita gunakan sebagai tanda jalan yang akan kita ingat. Demikian ikhwah. Tapi itu semua nanti di padang mahsyar tidak ada, ya. Apapun tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada perumahan, tidak ada rumah, ya. Dan bahkan tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Demikian ikhwah. Dan bumi pada waktu itu sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, itu warnanya warna perak yang sangat terang. Warna perak di mana ya kita tahu bagaimana warna perak tersebut, silver. Begitulah bumi pada waktu itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya dalam masalah kebangkitan, hari berbangkit ini, ada orang-orang yang memang mendustai hari berbangkit tersebut ikhwah. Ya. Kadzdzaba katsirun minan nas qadiman wa hadisan bil ba'tsi wan nusyur. Bahwasanya orang-orang sejak dulu sudah ada yang mendustai hari berbangkit ini. Dari dahulu sampai sekarang juga masih ada yang mendustai. Ya, sejak dahulu sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mendustai hari berbangkit. Wa ba'dul ladzina qalu bi itsbatihi wa sawwaruhu ala ghairi surati allati akhbarat biha rusul. Sebagian mereka ada yang menetapkan adanya hari berbangkit tapi menggambarkan tidak sesuai dengan gambaran yang digambarkan oleh para rasul. Faqad dzakara al-Qur'an qaulal mukadzibin wa dhammahum wa kaffarahum wa tahaddadahum wa tawa'adahum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkataan orang-orang, perkataan para pendusta hari berbangkit. Lantas Allah cela mereka, Allah kafirkan mereka, Allah ancam mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Kalau kamu merasa aneh, merasa
heran dengan perkataan mereka. Sungguh yang lebih aneh lagi ucapan mereka, aidza mitna wa kunna aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Jadi mereka mengatakan, ini pertanyaan mereka yang aneh. Apabila kami sudah menjadi tanah, dan apakah kami nanti akan diciptakan dengan ciptaan yang baru, makhluk yang baru? Inilah merupakan sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendusta-pendusta hari berbangkit. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Karena perkataan mereka ini, ikhwah, ya, sebabnya apa? Mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan, apakah ini sebenarnya bukan pertanyaan yang memerlukan jawaban. Karena pertanyaan mereka ini pertanyaan mengolok-olok. Aidza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Apakah kalau kita sudah jadi tanah terus kita akan bangkit lagi? Itulah pertanyaan. Tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan. Pertanyaan tapi mengolok dan mengejek para rasul. Makanya tidak perlu dijawab. Allah langsung menyebutkan ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Karena apa? Karena mereka kafir, ingkar terhadap hari berbangkit. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka nanti di neraka jahanam akan dibelenggu leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwah, mereka yang mengingkari adanya hari berbangkit sama artinya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari berbangkit itu termasuk salah satu keimanan yang wajib kita imani, dan itu termasuk dalam unsur iman dengan hari akhirat, termasuk dalam salah satu daripada rukun iman yang apabila ada dari rukun ini diingkari, maka orang tersebut kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ar-Ra'd ayat 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman juga menceritakan bagaimana olok-olok orang-orang kafir, penentang, pendusta hari berbangkit ini. Apa kata mereka? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan ini kehidupan itu ya hanya satu, yaitu kehidupan dunia kita ini saja. Wa ma nahnu bima ba'utsin, dan kita tidak akan dibangkit, kata mereka. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Kalau kamu melihat bagaimana nanti mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, qala alaysa bi hadza bil haqq. Allah berkata, maksudnya nanti di hari kiamat, yang mereka para pengingkar hari berbangkit ini, ketika nanti mereka digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lihat bagaimana mereka itu nanti berhadapan dengan Allah, dan Allah akan berkata, qala alaysa hadza bil haqq. Allah berkata, bukankah hari ini ada sebuah kebenaran? Artinya yang dulu kalian dustai, kalian ingkari, bukankah itu merupakan sebuah kebenaran? Alaysa hadza bil haqq. Bukankah itu merupakan kebenaran? Ya, karena mereka sudah mengalami sendiri. Mereka sudah melihat bagaimana diri mereka sudah sudah merasakan, sudah mengetahui bagaimana mereka dibangkitkan. Kemudian mereka digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah katakan, "Buhalaisa hadza bil haqq." Bukankah ini sudah benar? Bukankah ini benar? Apalagi mau dibilang ikhwah? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang hari berbangkit ternyata itu kenyataan. Alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini benar? Qalu bala wa rabbuna. Qalu bala wa rabbina. Mereka katakan benar demi Allah. Sampai seperti itu, ikhwah. Enggak bisa lagi mereka ingkari karena sudah ada di
pelupuk mata mereka, sudah ada di depan mata mereka, sudah mereka rasakan pada saat itu bahwasanya mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berkata, qala fadzuqu fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Kalau begitu rasakan azab akibat kekafiran yang kamu lakukan. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Disitulah akan muncul penyesalan yang tidak akan mungkin ada bandingannya dan ada taranya. Penyesalan demi penyesalan. Dan penyesalan yang tidak akan ada guna sama sekali. Kalau sekarang dia masih hidup, sekarang masih di alam dunia dia menyesal, masih ada kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari berbangkit. Tapi nanti di sana ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan, kehinaan, ya, tidak ada duanya nanti sama sekali. Tidak ada dua sedikit pun. Tidak ada duanya. Penyesalan dan merasa hina itu luar biasa nanti. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Surah Al-An'am ayat 29 dan 30. Wa qala, Allah juga firman, wa qalu, ini juga ucapan mereka, wa qalu aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lama ba'utsuna khalqan jadid. Ini juga pertanyaan mereka, orang-orang kafir, pengingkar hari berbangkit. Mereka mengatakan apabila kami sudah menjadi tulang dan menjadi lapuk, rufatan, menjadi tanah, tulang dan menjadi tanah, lantas kita akan dibangkitkan lagi dengan ciptaan yang baru. Apakah begitu? Ya sekali lagi pertanyaan yang diajukan tapi isi yang ngejek, mengolok-olok. Karena kan sudah didakwahkan oleh para rasul pada waktu itu bahwasanya nanti akan ada hari berbangkit. Jadi mereka bertanya seperti ini untuk mengolok sebenarnya. Yang menurut mereka itu nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Maka katakan, qul kunu hijaratan aw hadidan. Kalau begitu silakan jadilah kalian batu atau jadilah kalian besi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk yang lebih besar daripada itu yang menurut kalian mungkin tidak akan dibangkitkan, ya, menurut pemikiran kalian. Fasayaquluna may yu'iduna. Mereka akan katakan, siapa yang akan membangkitkan kami? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakan bahwasanya yang membangkitkan kalian, yang akan menciptakan kalian, mengembalikan kalian sebagaimana sebelumnya, yang membangkitkan kalian dengan ciptaan yang baru, yaitu alladzi fatarakum awwala marrah, yaitu zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Ini kan jawabannya luar biasa, ikhwah. Jawaban tapi sebagai hujjah. Ya. Jawaban tapi sebagai hujjah. Jadi ketika dijawab, Rasul nggak menjawab Allah yang membangkitkan. Tapi ketika para Rasul mengatakan alladzi fatarakum awwala marrah, yang membangkitkan kalian, yang menciptakan kalian sebelumnya. Jadi kalau kalian itu tidak ada, sebelumnya kalian itu tidak ada, lantas Allah ciptakan kalian dari kalian tidak ada menjadi ada. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus sedangkan kalian tadinya tak ada, diciptakan Allah menjadi ada. Apalah susahnya bagi Allah untuk membangkitkan kalian untuk yang kedua kalinya. Demikian ikhwah. Seperti misal begini, seorang anak manusia menciptakan mampu, dialah pertama sekali menemukan misalnya mesin diesel misalnya, mesin bertenaga diesel dengan bahan bakar solar. Dia yang pertama kali bisa melakukan. Terus dia yang menciptakan awal yang pertama. Terus kalau ini sudah berhasil, kemudian untuk membuat mesin yang kedua, ketiga itu sudah mudah, ya. Nggak susah lagi. Kenapa? Sudah ada konsepnya.
Demikian ikhwah rahimanallahu. Seorang, nggak usah jauh-jauh, ketika seorang ibu dialah yang pertama sekali membuat sebuah kue dengan rasa tertentu, dengan serat tertentu, dengan bentuk tertentu, dengan warna tertentu yang beda dengan kue-kue yang lain, yang berbeda dengan bolu-bolu yang lain. Kemudian apakah susah bagi dia untuk membuat bolu yang kedua, ketiga, keempat? Enggak ada masalah. Yang susah itu kan yang pertama, ya. Yang sulit yang pertama. Demikian. Jadi ketika Allah katakan qulilladzi fatarakum awwala marrah, yang menciptakan, yang membangkitkan kalian, yang menciptakan kalian yang pertama. Jadi kalau yang kalian tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada dengan makhluk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kalau hanya untuk membangkitkan, apalah susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan. Ini jawabannya luar biasa. Baligh, Masya Allah, sangat mengena. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Yang membangkitkan kalian, yang membangkitkan kita adalah yang menciptakan kita pertama kali. Al-Isra ayat 3, ayat 49 sampai 51. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari adanya hari berbangkit. Kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya di sini penulis menyebutkan beberapa kesimpulan, menggolong-golongkan orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Wa yumkinuna an nusannifal mukadzibina bil ba'thi wan nusyuri ila thalathati asnaf. Mungkin kita bisa menggolongkan para pendusta hari berbangkit dengan 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama al-malahidatul ladzina ankaru wujudal khaliq. Yang pertama orang-orang malahid. Mulhid. Orang mulhid ini ikhwah, orang tak mengakui adanya Tuhan, orang ateis. Yang pertama orang mulhid, orang ateis yang memang mereka mengingkari adanya Sang Pencipta. Wa min haula'i katsirum minal falasifatid dahriyati wa tabai'iyah. Di antara mereka ini banyak dari falasifah dahriyah dan tabai'iyah. Wa minhum asyuyu'iyyun fi asrina. Di antara golongan ini adalah para kelompok-kelompok komunis, ya, yang tidak mengakui Tuhan sama sekali, tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka bahwasanya dunia ini terjadi sodafah, terjadi ya begitu saja. Setelah terjadi benturan ledakan maka muncullah alam semesta ini. Kemudian manusia juga terjadi ya begitu saja, sehingga ya akhirnya ada yang menyebutkan dari monyet ya, secara berevolusi berubahlah menjadi manusia. Demikian ikhwah. Ya itu karena atas dasar apa tadi? Atas dasar karena mereka tidak mengimani adanya Sang Pencipta. Ya, tidak mengimani adanya Sang Pencipta. Ya tentunya ini jelas pemikiran kufur yang paling kufur. Akfarul kufur. Orang yang paling kufur. Ya, orang yang paling kufur di antara kafir-kafir yang lainnya. Bagaimana mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya? Dia ada, tapi tak ada yang mengadakannya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia ada, tapi tidak ada yang mengadakannya. Kemudian dia ada dan dia teratur, tapi nggak ada yang mengaturnya. Seperti kita lihat orbit matahari berada di orbitnya, bumi berada di orbitnya, bulan yang berada di orbitnya sebagai satelit bumi. Di samping dia mengelilingi bumi, dia juga mengelilingi bulan dan lain-lainnya, alam semesta, bima sakti dan lainnya. Terus semua teratur, berjalan teratur, terus tidak ada yang menciptakan. Ya, jelas ini ikhwah akfarul kufur. Ini orang yang paling kufur.
Bagaimana mungkin mereka beriman dengan hari berbangkit? Toh Allah saja nggak dia imani. Toh mereka mengingkari bukan hanya Allah, mereka mengingkari adanya Tuhan. Demikian ikhwah. Ya. Wa haula yunkiruna sudurul khalqi anil khaliq. Mereka itu mengingkari adanya sang pencipta. Bahwasanya makhluk ini nggak diciptakan oleh sang pencipta. Fahum mungkiruna nasy'atil ula wa tsaniyah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari ciptaan pertama, apalagi yang kedua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa laqad 'alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun." Kalian kan sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan yang pertama. Saya, Anda, mereka, semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Demikian ikhwah, dari yang tadinya ada tidak ada menjadi ada. Makanya Allah katakan, "Walaqad 'alimtumun nasy'atal ula." Kalian kan sudah tahu bagaimana Allah menciptakan kalian yang pertama. Kemudian falaula tadhakkarun, kenapa kalian nggak mau mengingat? Kenapa harus mengingkari adanya hari berbangkit? Kalian sendiri sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Orang komunis dan orang ateis ini ikhwah, ya. Dia bahkan tidak hanya mengingkari hari berbangkit, wong dia pun mengingkari bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia bisa beriman dengan hari berbangkit? Demikian ikhwah. Ya. Wa munkiruna liwujudi khaliq aslan, dan pada dasarnya mereka enggak percaya adanya Tuhan. Ya, tidak percaya adanya Tuhan. Wala yuhsinul munaqashatu haula'i fi amril mi'ad. Orangnya seperti ini enggak akan mungkin kita berdialog tentang masalah hari berbangkit. Bal yunaqishuna fi wujudil khaliq wal wahdaniyatihi awalan. Yang seperti ini yang pertama kita diskusikan dengan mereka adalah terkait dengan eksistensi, terkait dengan keberadaan sang pencipta dahulu, bahwasanya yang sang pencipta adalah yang Maha Esa ini dulu ditanamkan pada dia, didakwakan dan didiskusikan. Ya jangan langsung ke masalah hari berbangkit. Demikian. Kalau sudah mereka terima ini bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah, bumi ada yang menciptakan, dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Esa, Allah itu wahdaniyah, dia tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bisa menerima itu, barulah kita bisa diskusikan tentang masalah adanya hari berbangkit. Summa ya'ti isbatul mi'ad badzalik, barulah kemudian kita tetapkan, kita diskusikan tentang masalah hari berbangkit. Li'annal imana bil mi'adi far'un al imanu far'ul imani billah. Karena beriman dengan hari berbangkit itu merupakan cabang dari beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong dia enggak beriman dengan Allah, gimana mungkin dia beriman dengan hari berbangkit? Demikian ikhwah. Itu kelompok pertama, yaitu kelompok mulhid ateis syuyu'i, komunis, ya, yang sama sekali tidak mengakini adanya sang pencipta. Tentunya lebih lagi pasti nggak akan lebih tak meyakini adanya hari berbangkit. Yang kedua, alladzina ya'tarifuna biwujudil khaliq walakinnahum yukadzibuna bil ba'tsi wan nusyur. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu mereka yang meyakini adanya sang pencipta. Ya. Mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrik, ya, orang musyrik itu meyakini loh. Orang musyrik itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira mereka itu seperti ateis, tidak. Mereka itu bukan seperti komunis, tidak. Mereka yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka itu musyrik. Di samping mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, mereka mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah. Makanya kalau mereka bersumpah pakai wallahi juga, tapi kadang pakai Wallata wal Uzza, demikian. Mereka bersumpah dengan berhala-berhala mereka. Demikian ikhwah. Jadi yang dikatakan musyrik ini kan di samping dia menyembah Allah, dia juga mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai berhala-berhala yang lain.
Makanya Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala, dengan berbagai macam sekutu. Yuhibbunahum, di mana mereka mencintai berhala-berhala tersebut kahubbilillah, seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Tapi di samping itu mereka juga mencintai berhala-berhala, sesembahan-sembahan mereka yang lain. Jadi di sini mereka itu mengakui adanya Allah, bukan nggak mengakui, bahkan mereka mengakui sang pencipta itu adalah Allah. Makanya kan dalam Al-Quran sering disebutkan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila ditanyakan kepada mereka itu orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Bahkan wala in sa'altahu man khalaqahum, kalau ditanyakan, ya Muhammad, tanyakan kepada mereka siapa sebenarnya yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Bayangkan ya, itu dia. Jadi mereka yang mengimani, mengakui adanya Allah, dan mereka imani itu, hanya mereka itu mensekutukan Allah. Makanya mereka tetap dikatakan orang musyrik. Jadi kelompok yang kedua ini yaitu mereka yang mengakui, mengimani adanya sang pencipta. Walakinnahum yukadzimuna bil ba'tsi wan nusur. Tapi mereka ingkari adanya hari berbangkit. Wa min haula'il arab alladzina qala Allah fihim, di antara mereka adalah orang-orang Arab yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, yaitu yang apabila kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Wa humul qailuna fi ma haqahu Allah anhum, mereka adalah orang yang berkata, mereka yang perkataannya diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 67-68. Aidza kunna turaban wa abauna a inna la mukhrajun. Mereka mengatakan, mereka bertanya, apabila kami sudah menjadi tanah, demikian juga ayah-ayah kami sudah menjadi tanah, a inna la mukhrajun, kemudian kami akan bangkit dari kuburan, dikeluarkan dari kuburan itu. Laqad u'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. Sungguh ayah kami juga pernah diingatkan dengan peringatan seperti ini. Ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami pernah diingatkan dengan peringatan seperti ini, bahwasanya berimanlah dengan ayat berbangkit karena nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sudah didengar oleh nenek kami dulu. Sejak nenek moyang kami dahulu sudah didengar oleh mereka. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. Sungguh nenek moyang kami sudah diingatkan dari dulu dengan peringatan ini. In hadza illa asatirul awwalin. Ternyata ini hanyalah dongengan-dongengan belaka. Itulah jawabannya ikhwah dari orang-orang kufar. Demikian, mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Ya. Wa haula'i yadda'una annahum yu'minuna billah. Mereka lah orang-orang yang menyatakan diri mereka beriman kepada Allah, walakinnahum yadda'una anna qadratullahi ajizatun fi ihyaihim ba'da imamatihim. Hanya saja mereka menyatakan Allah itu enggak mampu untuk membangkitkan mereka setelah mereka mati. Jadi enggak maha berkuasa berarti Allah. Enggak mampu. Memang Allah yang menciptakan mereka, betul, ya. Betul, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau mereka sudah mati, sudah menjadi tanah, sudah menjadi berulang-ulang dan hancur, Allah enggak mampu membangkitkan mereka. Itulah keyakinan mereka. Wa haulai humul ladzina darabullahu lahum amthal. Merekalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan berbagai macam permisalan-permisalan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka permisalan supaya bisa yakin. Jadi kalau mereka kalau mereka yakin Allah menciptakan mereka, terus kenapa mereka nggak yakin dengan hari berbangkit? Sebagaimana yang pernah kita baca ya sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka permisalan. Seperti disebutkan dalam surat Fatir ayat 9, wallahu arsalar riyaha, Allah yang mengirim angin, fatuthiru sahaban, sehingga angin itu membawa
awan yang mengandung air. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Dibawalah awan yang mengandung air ini ke tempat yang gersang, ke bumi yang gersang. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Kemudian fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka turunlah hujan, akhirnya bumi yang mayit. Mayit di sini gersang, kering, kerontang, tidak ada satu kehidupan apapun, tidak ada tumbuhan apapun. Ternyata setelah dituruni hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka hiduplah kembali bumi ini. Setelah dia mati, maksudnya setelah dia gersang. Ternyata bumi yang gersang, kering, kerontang, kalau diturunkan hujan akan tumbuh berbagai macam rerumputan, akan tumbuh berbagai macam semak belukar. Demikian ikhwah, dengan diturunkannya hujan. Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Kemudian fadzalikan nusyur. Seperti itulah hari berbangkit. Demikian. Ya, seperti itu hari berbangkit. Ini kan permisalan demi permisalan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang musyrik supaya mereka yakin. Jadi kalau kalian yakini kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus apalah susahnya untuk membangkitkan untuk yang kedua kalinya? Ya, sebagaimana bumi yang tadinya kering kerontang kemudian bisa menjadi subur, apalah susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kalian setelah kalian mati, setelah kalian menjadi tulang. Demikian ikhwah. Ini merupakan permisalan yang untuk membuka pemikiran orang-orang musyrik yang mengakui adanya Tuhan, ya, yang mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Demikian ikhwah. Wasaqalahum hujaj wal barahin libiyani qudratihi 'alal ba'thi wan nusyur. Allah sebutkan juga hujah-hujah, dalil-dalil, data-data untuk menjelaskan Allah itu mampu untuk membangkitkan mereka semua. Enggak ada susahnya bagi Allah, mampu. Wa annahu la yu'jizuhu syai', tidak ada satupun yang tidak ada perkara apapun yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min haula'i ta'ifatun minal yahud yusammuna bisaduqiyin. Di antara mereka yang mengingkari adanya hari berbangkit gini, yang mereka meyakini dengan yang menciptakan mereka itu adalah Allah, mereka adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Dari kalangan orang Yahudi ada kelompok orang Yahudi yang mereka menamakan diri mereka as-saduqiyin. Yaz'amuna annahum la yu'minu billahi bit-taurati Musa. Mereka mengatakan mereka tidak beriman kecuali dengan Tauratnya Musa. Wa hum mukadzibuna bil ba'tsi wan nusyuri wal jannati wan nar. Tapi mereka mendustai, mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, mendustai adanya surga dan neraka. Jadi ini kelompok kedua di mana mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, namun mereka tak yakin adanya hari berbangkit. Jadi mereka tuh ya Allah ciptakan betul, tapi bukan berarti Allah adakan nanti hari berbangkit. Jadi yang namanya mereka hidup ya kehidupan mereka sekarang, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun kelompok yang ketiga, alladzina yu'minuna bil mi'ad ala ghairi sifatil lati ja'at biha syara'i as-samawiyah, yaitu yang beriman, mereka yakini adanya Allah, mereka yang beriman adanya hari berbangkit itu pasti beriman dengan Allah, ya, mereka beriman dengan Allah dan mereka beriman dengan adanya hari berbangkit, tapi mereka menggambarkan hari berbangkit itu tidak seperti yang digambarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, seperti kalau kita lihat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka meyakini adanya hari berbangkit, tetapi mereka mengingkari bahwasanya nanti di hari akhirat itu ada makan, ada minum, ada pernikahan dalam surga. Mereka nggak yakini itu semua. Ya, jadi menurut mereka yang namanya dibangkitkan, tetapi dibangkitkan hanya roh saja,
Kemudian di situ ruh akan merasa nikmat dengan adanya suara-suara, nyanyian-nyanyian begitu. Ya, tidak dibangkitkan dengan jasadnya. Sekali lagi hanya dibangkitkan dengan ruhnya saja yang dibangkitkan. Demikian ikhwah. Adapun jasadnya tidak. Itulah ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi ya apa namanya ya? Mereka yakin adanya hari berbangkit, tapi berbangkit tidak dengan jasad. Ya, berbangkit tidak dengan jasad. Jadi mereka meyakini hari berbangkit, tetapi gambaran mereka tentang hari berbangkit tidak sesuai dengan gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Ya, jadi ya sekedar rohani aja lah mereka merasakan. Kalaupun diazab, mereka diazab rohnya saja. Kalaupun mereka mendapat nikmat, ya mendapat nikmat rohnya saja, begitu. Tidak ada dikembalikan ke jasadnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini beda tipis aja dengan yang pertama. Dengan yang kedua. Ya, dengan yang kedua, orang-orang kafir musyrik kan mengatakan nggak sanggup Allah itu menghidupkan kembali jasad itu ikhwah. Kan mereka katakan aidza kunna mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina lamab'utsun, apabila kami sudah menjadi tulang dan menjadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan? Ini kan semua terkait dengan jasad. Ya. Bukan terkait dengan ruh. Makanya kita katakan tadi beda tipis dengan orang musyrik. Beda tipis dengan orang musyrik. Karena kalau nikmat itu nikmat rohani ikhwah, maka ya apa bedanya dengan dalam kondisi tidur? Berarti kan jasadnya tidak dibangkitkan. Demikian ikhwah. Seperti orang tidur jadinya. Makanya kita katakan tadi beda tipis dengan orang musyrik. Demikian ikhwah. Itulah 3 kelompok yang mendustai adanya hari berbangkit. Yang pertama, ya. Yang pertama kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak ada hari berbangkit sama sekali. Yang kedua mengatakan bahwasanya Allah ada. Yang pertama ini mengapa tidak ada hari berbangkit sama sekali? Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, ada yang mengakui Tuhan. Yang pertama tadi itu mereka adalah yang sangat masyhur orang ateis dan orang komunis. Yang kedua, mereka yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meyakini bahwasanya Allah itu nggak mampu untuk membangkitkan mereka, atau ya kehidupan itu hanya sekarang saja, tidak ada kehidupan berikutnya, selesai sudah kehidupan. Yang ketiga yaitu mereka yang menyatakan meyakini adanya Allah dan mereka meyakini adanya hari berbangkit, tapi bangkitnya itu hanya ruhnya saja, bukan jasadnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah yang tentunya sebagaimana konsep kita dalam berbicara masalah gaib, kita tidak berbicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan adanya hari berbangkit? Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya hari berbangkit. Kenapa kita katakan bahwasanya manusia akan hancur dan akan dimakan oleh bumi. Kullu bani Adam, semua anak Adam ta'kulul ard, akan dimakan, akan hancur, dimakan oleh tanah. Illa ajabud dzambi, kecuali tulang ekor. Ketika kita mengatakan semua tubuh anak Adam akan hancur kecuali tulang ekor, ya itu dikarenakan ada hadisnya. Kalau enggak, kita enggak bicara masalah itu. Kita enggak katakan kuku, kita enggak katakan rambut. Yang termasuk kuku dan rambut termasuk anggota badan kita yang memang lama hancurnya. Kenapa? Karena Rasul nggak katakan kuku, nggak katakan rambut. Beliau menyebutkan ajabul dzambi, yaitu tulang ekor. Ya, begitu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ini masalah gaib. Kemudian dari tulang ekornya tumbuh menjadi makhluk manusia yang sempurna. Ada tangan, ada kepala, ada kedua kaki yang sempurna. Dan kemampuannya itu berbeda dengan makhluk yang sebelumnya. Kenapa kita katakan begitu? Ya karena begitu dikatakan Rasulullah SAW, mau bilang apa lagi? Kita kan harus beriman dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi ahli sunnah wal jamaah ya meyakini bangkit itu jasad dan
dan ruh dengan jasad yang sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Kemampuannya beda. Ya. Kemudian setelah jasad itu jasad itu bersatu menjadi makhluk yang sempurna berupa manusia, setelah Allah turunkan hujan itu maka ditiupkanlah trompet, maka kembalilah arwah ini, roh-roh ini masuk ke jasad tersebut, bangkitlah dia. Ya setelah masuknya ruh. Loh, kok begitu ceritanya? Ya begitulah yang disebutkan Rasulullah SAW. Jadi ikhwah, masalah seperti ini nggak ada ijtihadnya di sini. Ya, nggak ada ijtihadnya di sini. Kita hanya bisa bacakan, terjemahkan. Ya jelaskan sedikit saja. Ya, tidak kemana-mana. Ya begitu kata Rasulullah, begitu. Mau bilang apa lagi? Begitulah konsekuensi kita sebagai beriman terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ini belajar masalah yang terkait dengan alam gaib, iman tentang hari akhirat. Demikian ikhwah. Berarti bangkitnya nanti manusia jasad dan ruhnya karena menyatu. Ditiupkan sangkakala yang kedua, kembalilah roh-rohnya ke jasad manusia. Dia pun akan digiring ke padang mahsyar yang buminya begini dan begitu. Ya kita harus yakini, kenapa? Begitulah kata Rasulullah SAW. Berarti nanti ketika dia mendapat nikmat surga yang dirasakan yaitu jasad dan ruhnya. Sebagaimana ketika dia mendapatkan azab neraka, maka azab tersebut yang merasakannya jasad dan ruhnya. Nanti akan kita jelaskan ikhwah perjalanan kita nanti setelah kematian. Semua kita akan mengalami perjalanan ini. Semua kita akan menempuh perjalanan ini. Demikian. Dan nanti mereka yang ke neraka, bagaimana itu perjalanan di neraka? Sebagaimana mereka yang ke surga, bagaimana perjalanan mereka di surga? Ada fasilitas-fasilitasnya. Demikian juga yang ke neraka ada fasilitas azabnya juga ada. Bahkan tubuh mereka seperti yang Rasulullah katakan bahwasanya penduduk neraka itu gigi gerahamnya itu sebesar gunung. Oh. Itu beliau yang mengatakan. Apa kita katakan, oh nggak bisa lah Ustaz. Oh gigi geraham kita kecil sekarang, kenapa kok tiba-tiba jadi gunung? Demikian. Ya, begitu yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memberikan penjelasan kenapa harus sebagai gunung dan akan ada penjelasannya dari para ulama kita. Namun itu semuanya intinya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Jadi secara keseluruhan ada 4. Ya, 4 golongan terkait dengan keimanannya terhadap hari berbangkit. Yang pertama tentunya ahli sunnah wal jamaah, mereka yang akidahnya atas dasar Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak mereka ini pasti akan memutar-mutarkan bicaranya. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah khobar ahad, nggak bisa terima dalam masalah akidah. Akhirnya mereka bisa mengingkari. Sebagaimana ada di antara kaum muslimin yang masih meyakini tidak adanya azab kubur. Dengan alasan azab kubur itu disebutkan dalam khobar ahad. Khobar ahad la yufidu yakin. Mereka katakan bahwa khobar ahad yufidu dzon. Dzon itu perkiraan nggak bisa dikategorikan dalam masalah keyakinan. Ada yang seperti ini ikhwah. Makanya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman para sufi soleh. Makanya kan kalau ketika kita baca ini ada yang perkataan Ibnu Mas'ud yang dipahami Abdullah bin Mas'ud seperti yang telah kita bacakan bahwasanya ketika Abdullah bin Mas'ud mau meninggal dunia, beliau meminta untuk dibelikan baju. Kemudian beliau pun memakai baju barunya. Seraya mengatakan innal mayita yub'atsu bi thiyabin yamutu fihi. Sungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaian yang dia pakai ketika mati. Jadi Abdullah bin Mas'ud berdasarkan hadis itu, maka beliau pun yang beliau pahami yang memakai baju baru supaya nanti beliau dibangkitkan dengan memakai baju yang bagus, kata beliau. Itu yang beliau pahami dari hadis Rasulullah SAW dengan perincian yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Demikian ikhwah. Jadi harus Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Ya, dibangkitkan dengan kisah dan perjalanan sesuai dengan yang ada beritanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad dan ruhnya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua,
yang tak beriman sama sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tak mengimani adanya Tuhan, tak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka alam ini muncul begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Sementara kaedah dasar tentang alam ini, kullu maujudin labuda min mujidin. Semua yang ada pasti ada yang mengadakannya. Setiap yang ada wajib ada yang mengadakannya. Ada yang mengadakannya. Kullu maujudin labudda min mujidin. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Demikian. Tapi bagi orang-orang ateis dan orang komunis, ya, bagi mereka enggak, muncul dengan sendirinya saja. Muncul. Begitu. Ya. Mereka tak meyakini sama sekali adanya hari berbangkit. Yang kedua, mereka yang meyakini adanya hari berbangkit. Mereka yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meyakini bahwasanya Allah enggak mampu membuat hari berbangkit. Ini seperti orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik terdahulu, ya. Mungkin juga musyrik sekarang juga ada yang seperti itu, tak meyakini adanya hari berbangkit. Demikian ikhwah. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat yaitu mereka yang meyakini adanya hari berbangkit. Mereka yang meyakini adanya hari berbangkit, tetapi dalam bentuk, dalam gambaran tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ikhwah, azinallahu wa iyyakum, kajian kita di siang hari ini. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, tentunya akan menambah keimanan kita terhadap hari akhirat. Kita belajar tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat itu gunanya, fungsinya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin beriman dia dengan hari akhirat, maka hal itu akan membuat dirinya akan semakin soleh, ya. Kita memberi sedekah kepada orang. Untuk apa? Ketika kita cari uang dari pagi mungkin sampai sore, kemudian dapatlah uang, lantas kita berikan kepada orang. Kita sedekahkan, ada yang kita zakatkan. Untuk apa itu semua? Untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menghadap? Ketika di kuburan dan ketika kita di hari kiamat kelak. Makanya kalau ada orang yang tidak meyakini adanya hari berbangkit, tidak meyakini adanya alam barzakh, ikhwah, dia akan berbuat semena-mena. Dia akan memuaskan sepuas-puasnya hawa nafsu dia. Bagi dia kehidupan hanya sekali. Tidak ada yang namanya azab dan tidak ada yang namanya nikmat. Demikian ikhwah. Tidak ada yang namanya azab dan tidak ada yang namanya nikmat. Jadi puaskanlah hidupmu yang sekali ini dengan sepuas-puasnya. Orang inilah orang-orang yang bergelimang dengan hawa nafsu, kezoliman. Dia akan sikut kiri, sikut kanan, pijak bawah, angkat atas demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia lupa dengan adanya alam barzakh dan dia lupa. Bukan lupa, mungkin juga dia nggak yakin dengan adanya alam barzakh dan dia tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Akhirnya muncullah manusia seperti hewan buas. Dan ketahuilah ikhwah, kalau manusia tak beragama, maka dia akan lebih buas ketimbang hewan yang paling buas. Kalau manusia tak beragama, tak beriman dengan tidak beragama Islam, dia akan menjadi buas, bahkan lebih buas ketimbang binatang buas. Apalah binatang buas? Harimau. Ikhwah, harimau yang dia makan daging. Dia nggak akan makan sayur. Dia nggak akan makan tempe. Bahkan dia pun tak makan aspal. Tapi manusia, kalau sudah dia menjadi buas, bahkan dia sanggup memakan saudaranya sendiri. Bahkan dia sanggup untuk membunuh ratusan orang, bahkan mungkin ribuan demi ambisi pribadinya. Cobalah catat seekor harimau yang pernah membunuh ribuan harimau. Coba, ada nggak sejarahnya? Harimau ataupun singa yang pernah membunuh ribuan harimau yang lainnya. Nggak pernah, ikhwah.
Tapi manusia yang membunuh ribuan, banyaknya luar biasa. Banyak yang tega membunuh ribuan orang tuh, banyak tuh manusia. Makanya ikhwah, kalau kita tak beragama Islam, la ilaha illallah. Kalau kita nggak beriman dengan hari akhir, la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Kita akan menjadi buas, lebih buas dibandingkan hewan buas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar Radio Roja, semoga sedikit yang kita dengar tadi bermanfaat. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.